Hai, halo semuanya. Selamat pagi, Yudis, Oke. Vindi. Halo. Hai, halo. Ini pertemuan pertama sama aku ya, sama Kak Daud ya. Halo Ya, Raffi. Halo. Bentar ya, aku coba absen dulu buat yang belum masuk. Aku coba absen dulu ya. Hai Hafiza, Hafiz. Kak, Selamat suaraku pagi. ada gak? Ya, Vindi? Suaraku ada gak? Ada. Aku bisa ngedengar suara kamu, Vindi. Oke. Oke, bentar ya, aku coba absen dulu ya. Em, Mana grupnya? Ini ya grupnya. Selamat pagi, berarti. Nah, ayo yang bisa nyalain kamera, kita nyalain kamera. Aku mau lihat coba muka-mukanya. Hafiza, Yudis, Raffi, Hafiz. Yang bisa nyalain kamera, nyalain ya. Ntar aku coba absen dulu. Nah, kan ini enak tuh screenshotnya ya. Aku screenshot ulang lagi deh. Nah, selamat pagi. Aktar berarti belum masuk ya. Aktar belum. Xavier, Xavier juga belum. Hafiza udah ya. Hafiza udah. Mazaya, Mazaya belum. Mazaya, Cina, Cina belum. Cina, Cina. Faliza, Faliza, Faliza belum ya. Faliza belum. Terus habis Faliza, Hafiz, Hafiz udah. Raffi, Raffi udah. Vindi udah. Yudhistira nggak ada ya. Ya. Ada, Pak. Ada. Oh, Yudis tuh Yudhistira. Oke, Ada, oke. Kak. Iya. Oke, ada. Oke, Yudhistira. Aku ganti nama kamu ya. Nah, nama aku juga belum diganti. Oke, boleh segera masuk. Ya, kita mulai aja ya. Jadi, mungkin sebelum dimulai, salam kenal semuanya ya. Jadi, untuk tutor mulai hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan akan sama aku, Daud Fernando. Nanti bisa dipanggil Kak Daud aja. Ya, Kak Daud yang nanti akan mengganti Kak Miftah ya. Sebelumnya itu namanya Kak Miftah. Em, Kak Miftah ada ini, papanya perlu ada berobat rutin, jadi nggak bisa ngajar lagi. Dia yang akan menemani papanya, jadi aku yang akan menggantikannya ya, selama nanti papanya sembuh. Oke, so nanti kalian bisa panggil Kak Daud. Mungkin aku nggak bisa kenalan satu-satu, tapi salam kenal semua ya. Vindi, Hafiza, Yudhistira, Raffi, Hafiz, dan juga Faliza. Kita akan mulai belajar lagi Python ya, kita akan belajar Python start lagi, mulai membuat lagi program-program menggunakan codingan kita sendiri. Oke, so salam kenal ya semuanya ya. Nah, kita akan mulai aja. Jadi hari ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke entar, yang keenam
Ya, kita masuk ke dalam pertemuan yang keenam. Nah, aku coba sekalian share screen ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan tentang bikin game, tentang bikin aplikasi, tanya ke Kak Daud aja ya. Tanya di grup. Nah, terakhir kali kita udah belajar apa? Terakhir kali kita udah belajar ini ya, perintah berkondisi. Nih, udah pada ngerjain, mantap. Sekarang kita akan masuk ke dalam perintah berkondisi bersarang. Ya, nih ya. Oke, kita akan masuk ke dalam perintah berkondisi bersarang. Jadi perintah berkondisi bersarang itu apa? Ya, perintah berkondisi bersarang. Kalau kemarin, kemarin itu kan kita udah tahu, oh kita bisa ngontrol programnya kita. Misalnya kalau kalian pengen bikin programnya jalan ke yang A atau jalan yang ke yang B, itu kita bisa kontrol ya, pakai if dan else. Nah, sekarang kita akan belajar lebih kompleks lagi. Jadi rekomendasinya berdasarkan dua input ya. Nah, kalau misalnya kalian nanti masukinnya produk susu dan sawah, baru nanti dapat Eco Farm. Tapi kalau misalnya produk susu dan bukan sawah, dapatnya desaku. Nah, apa kekurangan dari codingan ini? Lihat, kondisinya itu sama ya guys ya. Tuh, sama, yang beda cuma satu tanda tok. Nah, ini udah nggak optimal guys. Gimana dong caranya biar kita optimalin ya? Caranya kita pakai yang namanya bersarang. Jadi ya udah, ntar kalian punya if, di dalamnya ada if lagi, gitu. Kayaknya ada yang baru gabung deh. Oh ini Aktar ya? Halo Aktar, selamat pagi. Ya Kak, Hai, salam kenal ya. Tadi kayaknya Aktar dan Faliza ya. Salam kenal ya Aktar dan Faliza ya. Namaku Kak Daud, jadi nanti kalian bisa langsung tanya-tanya ke grup. Itu udah ada nomorku juga di situ ya. Nah, jadi sekarang akan ada if dalam if ya. Baru ngebikin codingan kalian jadi lebih ringkas lagi. Gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan kondisi bersama. Ya, coba aku mau tanya. Kalau misalnya aku tanya ini nilainya true atau false, guys, dari pelajaran yang kemarin. Itu true atau false? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nilai ini true atau false? True, oke. Terus kalau yang ini true atau false? true. True, oke. Nah, nah, kita lihat ya. Benar. True sama true ya. Yes, pinter banget. Tapi kalau misalnya aku tanya yang ini, nilainya true atau false? Wah, boleh di chat, boleh dijalain langsung mikrofonnya, jangan malu-malu ya guys. True atau false? False. False, oke. Nah, false kata Aktar. Yang bawahnya, true atau false? True. True. Yes, super smart. Ya, jadi benar, false dan true. Karena apa? Karena ingat kalau N itu dua-duanya harus benar. Salah satu aja ada yang salah, jadi salah. Ya, kalau or, salah satu yang true. Kayak disuruh bawa pulpen dan pensil, gitu ya. Atau pulpen atau pensil. Nah, ini yang kemarin kita udah pelajarin ya, if dan else. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam perintah berkondisi bersarang. Jadi, yang namanya perintah berkondisi bersarang itu, kalian akan punya if, di dalamnya ada if lagi. Gimana caranya biar masuk ke dalam? Yang pertama harus true dulu. Ya, oke. Sampai situ dulu ya. Nah,
Terus karena dia bisa if, ya udah berarti ada pasangannya juga, guys. Ya, ada if else, nanti yang di luar juga bisa ada if else lagi. Yang penting yang perlu diingat adalah dia dalam satu jajar. Ya, itu artinya sepasang. Ya, gitu. Contohnya gimana? Contoh, kalian pengen ngerekomendasiin makanan. Jadi kalau kalian nanti mintanya sarapan, dapat bubur. Tapi kalau makan yang lain, ya, itu kalian dapatnya ditanya dulu, pengen mengenyangkan atau enggak. Kalau misalnya yang kenyang, dapat pilah. Kalau enggak, mashed potatoes. Berarti kita tanya dulu nih, waktu makannya kapan? Oh, dia masukinnya makan malam, guys. Nih, dia masukinnya makan malam ya. Kayaknya ada yang baru gabung lagi deh. Amanda ya? Halo Amanda, selamat pagi. Nah, dia masukinnya makan malam di sini, berarti variabel waktu makan itu malam ya, waktu makan malam gitu ya. Kita singkat aja jadi makmal. Nah, berarti kita lower, terus nanti tinggal kita buat makan malam itu sama dengan sarapan nggak? True atau false, guys? Makan malam sama dengan sarapan. False. False. Makanya dia nggak di print bubur. Instead of dapat bubur, kita dapatnya input lagi. Ya, nih karena ini coba hapus ya. Yang ini nilainya false, berarti dia input lagi nih di sini. Oh, sorry, salah, salah nandain. Yang ini false. Nah, dia suruh masukin lagi di sini ya, keinginan. Dia masukinnya mengenyangkan di sini ya. Kita lower, mengenyangkan sama dengan mengenyangkan. True ya. Makanya dia dapatnya adalah pila. Gitu. Gampang ya. Jadi alurnya tetap harus true dan false dulu. Oke? Itu aja. Ada yang punya pertanyaan dulu nggak? Ada yang punya pertanyaan? Nggak ada ya. So far so good ya. Aku yang nanya berarti. Kalau biasa sama Kak Miftah, kalian ngerjain dulu sendiri apa Kak Miftah langsung bahas soalnya? Langsung bahas satu persatu. Kalian diminta share screen nggak? Biasanya Kerjain dulu. kerjain dulu Kerjain Diminta dulu, selama share tiga nanti screen ya? menit kalau gitu. ada masalah baru nanya. Kalau ada masalah baru Oke. nanya. Pas kerjainnya. Diminta share screen ya berarti ya. Semuanya share screen ya? Atau enggak? Atau enggak share screen? Biasanya enggak sih Kak. Jadi kayak kita ngerjain sendiri selama 3 menit. Kalau ada masalah Hmm. baru baru kita share screen gitu. Oh, oke. Oke. Oke kalau kayak gitu. Ya udah aku ngikutin aja ya. Kalau sama aku biasanya kita mau langsung bahas aja gitu ya bareng-bareng. Cuman ya udah kita ngikutin yang dari Kamifta dulu aja. So, kalian aku minta share screen aja ya. Kalian boleh share screen dan cobain kerjain masing-masing ya. Dibukanya yang nomor di refresh ya. Kita buka yang lesson 2 sekarang. Modul modul 2 lesson 2 guys. Di refresh kita buka nomor 3. Hmm. Nah, Vindi udah benar. Kalau misalnya kalian nggak mau share screen nggak apa-apa. Tapi lebih baik better share screen ya. Jadi aku bisa lihat juga. Oke, Hafiza udah. Betul nomor 3 ya Hafiza ya. Untuk nomor satu itu jawabannya ada. Jawabannya ada 3 guys. Nomor satu jawabannya ada 3 ya. Oke, Aktar udah share screen betul. Yang lain ingat bukannya nomor 3 ya. Bukannya nomor 3. Kak, ini dikerjakan sampai nomor berapa ya? Dikerjakan sampai nomor berapa? Kita nanti kerjain sampai kira-kira 30, 10.35 ya atau 10.40 lah ya. Jadi ada Bukan sampai nomor berapa?
Iya, nomor berapa? Seberesnya aja. Sampai 45. Ya, sampai 10.45. Oke. Boleh sambil di-share screen, Yudhistira. Kalau misalnya bingung. Yang Kalau bingung nggak usah bisa nggak share apa-apa ya. screen. Kalau nggak bisa, nggak usah, nggak apa-apa. Pokoknya yang bingung share screen ya. Oke. Biar aku bisa lihat layarnya. Halo Kak, maaf telat. Iya, halo Amanda, nggak apa-apa. Boleh langsung di-share screen ya, Amanda ya. Oke, kalau saya sudah share screen, jawaban nomor satu itu ada tiga ya. Kalian boleh pilih tiga jawaban yang benar. Ini yang mana yang dibuka Kak? Ya, Amanda boleh share screen dulu biar aku coba tunjukin. Nomor tiga, Amanda. Yang ini Kak. Betul yang itu. Nomor satu jawabannya ada tiga ya.
Oke, Aktar mantap udah nomor 5. Keren. Kalau ada yang bingung tanyain ya. Kak, mau nanya yang nomor 4 itu gimana? Yang nomor 4 itu gimana? Oke, Ini yang oke, nomor 8 apa yang salah, Kak? sip. Oke, kita mulai bahas aja ya. Nah, aku coba share screen aja. Kita mulai bahas dari nomor 4 ya. Udah beres ya nomor 1 semua? Udah beres, udah beres. Kalau udah beres, kita coba bahas bareng-bareng aja. Entah, coba share screen dulu. Ini ya. Oke. Nanti kemungkinan besar kayaknya kita akan menggunakan yang di algorithmics ya. Karena kalau di Zoom itu, kalian nanti harus bolak-balik share screen, guys. Kalau di algorithmics, aku bisa share screen, kalian bisa share screen. Nanti mulai minggu depan aja ya. Kelihatannya kalian bisa bisa semua. Oke, ntar aku coba mulai dulu. Berarti modul 2 pelajaran 2 ya. Buka yang nomor 3. Nah, jadi untuk yang nomor 4, kita coba bahas. Nah, oke, aku boleh minta tolong ke Yudhistira. Coba Yudhistira boleh minta tolong bacain soalnya. Nomor 4. Yang program rekomendasiku, tah. Itu tah, Mister. Betul, Eh, betul, betul. itu. Ya, betul. Ini yang aku biruin. Program merekomendasikan produk yang promosi. Jika pembeli ingin rekomendasi program yang menanyakan untuk kategori barang. Jika kategorinya manisan, buah jeli untuk 200 koin. Direkomendasikan untuk kategori lainnya, jus lingonberry untuk 140 koin. Jika pembeli tidak ingin produk yang dipromosikan, program dengan ramah akan mengatakan selamat tinggal. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Thank you. Berarti ini kita coba benarkan masalah di rekomendasi ya. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Pertama, baris satu dilihat ya. Baris satu benar, baris dua. Kalau if, ujungnya perlu ada titik dua, guys. Ya, baris tiga udah benar, baris empat nih. Sama dengannya kurang satu. Kan kita pakai if ya. Sama dengannya harus dua, sama titik dua. Terus baris enam ada titik dua juga.
baris 8. Nah, ini dia mendua ya. Oke, satu if itu dia cuma bisa punya satu else. Ya, nggak bisa. Dia ini artinya satu if punya dua else ya. Nggak bisa. Oke, nah ini berarti tinggal kasih titik dua dan udah benar deh. Ya, misalnya tidak aja langsung. Gitu ya. So, ini jawaban nomor 4 ya. Ah, Coba. Kak, kok Kalian bisa pi- salah ya ini ya? kalian bisa pindah-pindah nggak dari Zoom ke ke browser kalian? Kak, Bisa ini bisa? kok punya aku salah tapi udah sama deh kayaknya. Sa- salah tapi udah sama. Oke. Oke. Kayaknya. Nah, nah, ini kalau di Zoom tuh Gimana? agak susah, Ini guys. gimana? Nih ya, aku kirimin nomor Oke. 4-nya. Coba Yudhistira share screen. Nomor 4-nya udah ada di chat ya. Bisa kalian buka. Kalau yang belum, Ini nomor 9 yang salah. Kenapa ya, Kak? Padahal kan udah belum. titik dua. Belum benar spasinya. Tadi yang aku bilang. Ini tuh ibaratnya kamu punya if, dia Loh, kok hilang? poligami. Ini tak Loh, tanda kok hilang? panahnya Oh, di Nah, bukan, jangan yang itu dong. Jangan. ini. Ini dari else-nya. Dihapus spasinya. Ya, bos. Nah, Loh. kebanyakan. Gini, Dihapus lagi, nempel. Nah, ini juga harus hapus. nempel. Enggak. Ini udah benar. If sama else yang ini udah benar. Yang ini doang. Yang baris ini aja. Baris 10-nya hapus juga. Nempel gini. Iya, baris 10-nya hapus spasinya. Nempel Enggak. gini. Kasih spasi, kasih tab dong. Kan kalau habis if ada spasinya. Nah, dihapus. Berarti gini ya. Ini kebanyakan tuh, lihat tuh ada garisnya tuh. Bentar, Kak. Kelihatan, Kak. Iya. Oke. Nah, Oke. Yang lain ada problem nggak ya nomor 4-nya ya? oke. Makasih. Oke. Nggak ada problem ya. Kalau nggak ada, kita langsung bahas per satu-satu aja. Aku aja yang share screen ya. Nanti kalau trouble kayak tadi Yudhistira aja. Nanti kalian share screen. Udah semua nomor 4. Kalau udah semua kita ready ke nomor 5 ya. Kita bahas aja bareng-bareng. Hmm, siapa ya? Amanda. Amanda boleh minta tolong bacain nomor 5. Tolong dibacain soalnya ya, Amanda ya. Oh, Amanda belum. Oke, nih Amanda. 3 menit cukup ya. Ada lagi yang belum? Yang belum ini aku masih share screen nomor 4 ya. Jadi bisa langsung dibuat guys. Biar nggak ketinggalan pembahasannya. 10.32 ya. So 2 minutes lah. Misalnya atas sana kan. Hmm.
Mas Zaya udah bisa nomor 4-nya Mas Zaya. Mas Zaya itu siapa? Oh, Amanda. Oh, Mas Zaya itu Amanda. Ayo Amanda. Udah bisa? Semuanya udah sih. Aku lihat di sini udah Belum, Kak. ngerjain. Oke, Amanda kalau misalnya masih belum. Nah, ini udah 10.32. Aku kirimin aja ke chat ya. Wait. Itu ya, bisa dipakai yang di chat. Kita bahas yang nomor 5 kalau gitu. Vindi boleh minta tolong bacain nomor 5. Bacain soalnya ya, Vindi ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Tetap. Nomor 5 kan? Ya, betul Vindi. Silakan. Oh, Vindi Oke. udah nomor 6 ya? Eh, nggak Udah. jadi kalau gitu. Nanti aja. Raffi, Oh, ya Raffi udah. dulu aja. Raffi boleh minta tolong bacain nomor 5. Aku nggak tahu, aku baru baru kelihatan. Nah, Raffi silakan tolong bacain ya soalnya. Pembeli pergi ke bagian langsung dari kebun di toko Longevity. Program program harus mencetak rekomendasi. Jika klien ingin membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih, maka cobalah salad campur. Jika klien ingin membeli sayuran hijau untuk kurang dari 100 koin, maka cobalah ragam bawang dan peterseli. Jika klien ingin membeli selain sayuran hijau, maka bagaimana dengan kentang manis? Benarkan error di program tersebut seharusnya bekerja seperti pada gambar. Thank you. Nah, berarti gimana ya? Kalau yang Raffi baca tadi kita perlu benerin programnya doang ya. Baris 1 udah benar, baris 2 juga udah benar. 2 kurang sama dengan ya, guys. Baris 2 kurang sama dengan baris 3. Nah, ini karena ada harga, ada angka, kita kasih INT ya. Terus baris 4, nah dia harus lebih dari 100 udah benar. Nah, ini ada poligami lagi ya. If-nya punya 2 else tuh. Kita perlu kasih tanda tab. Jadi instead of nanti kalian pakai spasi, kalian bisa pakai tab, guys. Kalau spasi kan satu-satu nih. Capek ya, 4 kali ya. Nah, kalian bisa pakai tab aja. Oke? Gitu. Dah, bisa langsung checklist? Tidak gitu. Nah, sip. Jadi jawaban nomor 5 ya. So, bisa dibuat semuanya. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya. Mantap, berarti yang udah di nomor 6 ada Akhtar, ada Faliza, ada Vindi. Oke, keren. Oh, Kak, punya saya kok nggak bisa Amanda ke-checklist? nomor 4-nya udah ada di chat ya? Iya, Hafiza? Punya saya nggak bisa ke-checklist. Nomor 5, Kak. Sorry, kenapa Hafiza? Punya saya nggak bisa ke-checklist yang nomor 5. Oh, Hafiza punya kamu nggak bisa ke checklist. Oke. Nah, aku coba kirim ke chat dulu. Yang belum aku udah kirim ke chat gambarnya ya, yang nomor 5 ya. So, Hafiza boleh share screen? Belum bisa ke checklist. Oke. Ini kerubah ini. Hafiza ini harusnya jadi else ya. Eh, bentar. Hafiza bukannya di mana ini? Di iPad ya? Di tab ya? Di tab apa laptop? Laptop. Oh, tapi pakai browser ya? Iya.
Oke. Baris 6 itu Hafiza, baris 6 itu bukannya if, tapi else ya. Bisa kayak gitu cuman pakai else saja. Else titik 2. If-nya dihapus otomatis. Jadi langsung aja else titik 2 gitu. Itu diklik tombol pingnya aja Hafiza. Mm-mm. Nah, kamu langsung hapus aja baris 6, diganti jadi else ya. Harga max-nya dihapus. Jadi kayak baris 8. Titik 2 ya. Sip. Langsung checklist aja ya. Heeh. Sip. Oke, aku coba share screen lagi ya. Ada yang punya problem lagi nomor 5? Ini ya, nomor 5 ya. Ntar aku cek yang lain udah sampai nomor berapa ya. Hmm, oke, udah semua ya. Aktar udah, Hafiza udah, Faliza udah, Amanda nomor 5, Raffi bisa, Vindi dan Yudhistira udah nomor 5 juga. Berarti Raffi dan Amanda. Udah bisa nomor 5-nya, guys? Ini kalau Zoom tuh kalian harus bolak-balik. Nanti minggu depan kita cobain pakai algoritmik ya. Jadi nggak perlu bolak-balik aplikasi. Lumayan capek juga kalau Zoom. Sepuluh empat puluh ya. Biar kita bahas yang nomor 6 satu lagi. Kak, nomor 5 yang harga maksimumnya itu berapa, Kak? Harga maksimumnya itu berapa? Ini, 100. Langsung saya izin ke toilet ya. Oke, silakan Yudhistira. Ini aku kirim ke chat aja ya yang nomor 5 ya. So, bisa langsung dipakai. Kita langsung bahas nomor 6 ya. Di chat Zoom, bisa langsung dibuka. Oke. Hafiza boleh minta tolong baca nomor 6? Pro- yang mana, Kak? Program harus menanyakan jika pelanggan ingin tahu produk terlaris. 1. Jika klien menjawab ya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk. 1.1. Jika kategorinya makanan, maka cetak susu 1L, cookie kismis, persik. 1.2. Untuk kategori lainnya, cetak deterjen laundry, sikat sepatu. Selain itu, jika kalian tidak menjawab ya, maka cetak beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke, thank you Hafiza. Tulis program seperti itu dan format hasilnya supaya seperti gambar ya. Nah, jadi kita akan coba membuat yang namanya bersarang tadi, guys. Berarti gimana untuk yang langkah pertama kita tinggal suruh input dulu kayak di gambar, ya. Berarti tinggal input
Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Nah, terus nanti tinggal kita buat yang berikutnya adalah kalau yang tadi Hafiza bilang kalau jawabannya dia adalah iya, ya udah berarti nanti tinggal kita suruh input lagi kategorinya itu apa ya, kategori yang tertarik. Nah, terus kalau misalnya udah diinput tinggal cek ya kategorinya itu sama dengan barang rumah tangga bukan ya. Kalau misalnya sorry, kok barang rumah tangga sih, makanan ya, yang pertama makanan. Oke, kategorinya makanan, oh, tinggal kita cetak. Nah, ini kalian bisa copy paste juga ya, daripada kita capek-capek ngetik, karena udah ada di soal juga. Yang belum tahu copy paste, kalian tinggal klik kanan, sorry, klik kiri, ya kita seleksi teksnya, lalu tinggal klik kanan, dan tinggal di copy. Oke, ntar tinggal klik kanan lagi, lalu paste. Oke, kemudian tinggal kita lihat. Nah, untuk kategori lainnya, otherwise, berarti kita dapatnya adalah yang ini, guys. Yang bisa kalian klik kanan, copy paste lagi ya. Nah, terus kalau itu selain itu ya jawabannya bukan iya berarti tinggal kita buat lagi else. Nah, ini bisa kalian copy paste lagi biar nanti nggak typo. Oke. So, yang perlu dirubah adalah nih ini pasti belum hijau, guys. Ya, kalau kita cobain jalanin di sini ini belum hijau. Makanya kalian rubah dulu yang C-nya jadi kapital. Oke, cookie kismis itu C-nya kapital. Ya, baru nanti bisa hijau. Oke? Sip. Udah bisa dibuat ya. Kalau misalnya mau lihat dari gambar nih, aku kirim di chat. Kak, yang Nisa itu apa ya Kak salahnya? Boleh minta bantuan nggak? Ya, boleh boleh. Kenapa Aktar? Aduh, Aktar Ini kayak Kak, suara putus. kayaknya udah sama, tapi kayaknya Ah, ada yang oke, oke. So, Aktar boleh share screen? Hmm, nah ini kalau, ya ini yang tadi. Ini adalah bonusnya ya. Ini yang tadi aku coba bilang.
Cookie kismis. C-nya itu kapital. Ya, dia iseng banget. Yang bikin soalnya iseng. Cookie kismis itu bikin C-nya kapital ya. Emang ngeselin dan di Iya. soalnya mintanya C kecil, tapi nggak apa-apa. Makasih ya Kak. Oke. Nih, yang lain boleh dilihat lagi. Ingat ya, yang dirubah itu ini. Meskipun kalian udah copy paste, semuanya udah benar kecuali cookie kismis. C-nya kapital. 3 minutes left ya. Ntar aku kirimin ke chat aja untuk jawaban. Oke, time's up ya. So, aku akan kirim aja ke dalam chat. Sip, kita akan lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan ada break time. Jadi, yang pengen kamar mandi, pengen minum dulu, silakan. Ya, aku akan setting waktunya itu selama 5 menit. Jadi, yang pengen rebahan dulu juga boleh. Oke, untuk istirahat 5 menitnya akan dimulai dari sekarang ya. So, selamat beristirahat semua.
Oke, kita mulai lagi ya. Nah, jadi untuk part berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam bagian perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Kalau tadi kita udah punya if dalam if, ya. Sekarang kita akan coba dia ada if, terus ada yang namanya elif, ya. Kapan kita pakainya? Nah, di sini ada yang pernah ini nggak beli flash sale Shopee, guys? Ada yang pernah beli flash sale Shopee? Ibu Biasanya saya sih, Kak. pernah? Antar pernah beli nggak? Seringnya itu ibu saya, Pak. Ah, biasanya kalau ini memang ya, sepertinya orang-orang yang sudah dewasa mempertimbangkan mereka bisa apa ya, tetap tetap bangun sampai tengah malam untuk flash ya. Ya, karena biasanya semakin malam kalian bangun, harganya akan semakin rendah. Ya. Nah, itu gimana cara kita buat programnya? Ya. Contohnya kayak gini nih. Dia kalau kalian beli 10 sampai jam 12 siang, harganya jadi setengah. Tapi kalau dari 8 sampai 10 malam, harganya cuma seperempat, guys. Jadi, kalau dari $100, kalian cukup bayar $25. Nih, $1.700 gitu ya. Kalian belinya jam 9 malam, cukup bayar $425 aja. Wow. Gimana cara buat programnya? Cara buat programnya ya kita bisa ngelakuin pakai 3 if aja. Gitu ya. Tapi ada drawbacksnya, ada kekurangannya di bagian yang ujung. Nih, wah ini panjang banget guys. Lihat ya, kalau dari jam 8 sampai jam 10 atau dari jam 12 sampai jam 20, harganya normal. Which is not optimized. Ya, makanya kita pakai yang namanya elif. Jadi elif ini menambahkan kondisi yang awal. Kalau misalnya yang awal belum terpenuhi, masih false gitu ya, yang if-nya, dia langsung masuk ke yang kedua. Ya, langsung masuk ke yang kedua. Nah, kalau misalnya yang keduanya masih false, baru dia masuk ke yang else. Gitu. Itu perbedaannya ya. Jadi elif ini ngasih tambahan kondisi. Dampaknya apa? Codingan kalian jadi lebih pendek. Yang asalnya lihat ya, ada and, ada or, ada and. Kalau kalian ini pakai if semua, kalau kalian pakai elif, langsung else doang. Ya, easy peasy guys. Jadi codingan kalian nanti semakin rendah, semakin pendek. Oke, hasilnya sama aja nggak? Sama aja, nggak ada yang beda. Contoh yang berikutnya, kalau rekomendasi makanan. Jadi kalau dia pengen sarapan, dapatnya bubur, malam bakso, bukan sarapan dan bukan makan malam pancake. Nah ini kan makan siang ya, ya udah dia dapat pancake. Tapi yang terakhir ini panjang. Nah, kalau kita rubah pakai elif, ya udah dia langsung else. Hasilnya sama aja. Ya, that's it guys. Ada yang punya pertanyaan dulu? Kak, boleh jelaskan lagi yang Elif, soalnya belum terlalu paham. Oke. Jadi yang elif ini pokoknya dia ngasih kondisi tambahan ya. Dia ngasih kondisi tambahan. Kalau yang biasa kan dia langsung if else aja ya. Kalau misalnya yang if-nya salah, langsung directly ke yang else. Kalau kamu ada elif, ya misalnya yang if-nya salah, dia nanti masuk ke yang elif-nya dulu. Nah, baru kalau yang elif-nya dicek nih ternyata masih salah, baru ke yang else. Gitu. Jadi simpelnya elif ini memberi kondisi tambahan. Ya. Kalau yang contoh tadi berarti gimana? Contoh yang tadi lihat dia kan makan siang nih. Nah, ini kan makan siang ya. Berarti waktu makan itu kan makan siang gitu. Siang sama dengan sarapan, false ya. Sama dengan makan malam, false juga. Berarti langsung ke else. Ya, itu ya. Kuncinya elif itu cuma nambah kondisi doang. Biar apa? Biar nanti yang di ujungnya pendek. Langsung else aja. Ada lagi? Ya, makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Kalau nggak ada lagi, so kalian nanti langsung lanjutin aja latihannya. Kita akan coba nanti kalian bisa langsung klik aja tombol putihnya ya. Kalau di tampilan punya kalian, ntar buka yang nomor 4. Ya.
Nah, ini nomor satu, cara mengerjakannya kalian pindahin dari kotak atas ke kotak bawah. Yang salah itu cuma ada dua. Salahnya dari segi penulisan, ya. Contoh salahnya gimana? Contoh salahnya ya ini. Nah, ini kan uang kurangi total sama dengannya cuma satu ya. Salah dong. Jadi merah nanti, ya. Yang salah ada dua. Oke. Nomor dua ngetik seperti biasa, sama kayak nomor tiga. Empat baru mulai ngoding. Oke. So, langsung aja berarti ya. Kalian boleh langsung kerjakan. Langsung buka di punya masing-masing ya. Ini kalau nomor satunya bingung, aku coba langsung tampilin aja. So, boleh langsung dikerjain ya. Ingat ngerjainnya yang nomor 4. Bisa diklik langsung dari sini. Nomor 4. Ya. Langsung ya, boleh langsung dikerjain ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa langsung tanyain guys.
Oke, sudah bisa semua? Ntar aku coba lihat ya. Hmm, udah di nomor 4 semua belum? Di sini, Pak. oke, Aktar udah nomor 4, Hafiza juga, Faliza sama Amanda ngetik nomor 3. Ah, Hafiz sudah nomor 5, keren. Raffi udah nomor 4, Vindi juga, Yudhistira juga. Oke, kita bahas aja yang nomor 4 ya. So, yang nomor 4 itu gimana sih? Nah, jadi kita lihat di sini ya. Eh, bentar. Faliza boleh minta tolong baca nomor 4? Pak. Yes, silakan Bukan dibaca masalah di Faliza. operator kondisi. Longevity lanjut memperbaiki rekomendasi pintar mereka. Titik dua untuk permintaan terlaris, produk mingguan dicetak anggur sultana. Untuk permintaan vegan, rekomendasi ini ditampilkan, cobalah asparagus dan tofu. Untuk semua kasus lainnya, bagaimana dengan kebab daging? Benarkan masalah di rekomendasi kategori, program seharusnya bekerja seperti pada gambar. Thank you, Faliza. Berarti di baris satu tadi yang Faliza baca, kita cuma perlu memperbaiki doang. Ya, baris satu udah benar, baris 2 tinggal titik 2 ya. Nah, ini baris 4 nih. Ini kayak naik-naik ke gunung ya. Kita harus bikin mereka semua rapi. Spasinya kita hapusin aja, yang ini juga, yang else-nya juga, dan tinggal titik 2. Oke. Nah, jadi kalau kalian checklist di sini, masukin kategorinya S gitu ya, daging. Kayak gitu ya, jadi dibuat rapi seperti ini ya. Kalau ada yang punya pertanyaan, tanyain ya. Kayaknya ini cuma butuh 2 menit, so 11-11 kita bahas nomor berikutnya. Finish ya? Oke, aku kirimin ke chat aja.
Nah, kita langsung bahas nomor 5. Eh, bentar. Nomor 5 yang udah siapa? Wait, aku coba cek. Hmm, Vindi. Vindi boleh minta tolong bacain nomor 5? Belum kan ya, Vindi? Nomor 5-nya. Apa udah selesai? Halo, Vindi? Nomor 5-nya udah selesai belum, Vindi? Oke. Vindinya no respon. Ke Hafiz. Hafiz aja ya. Hafiz boleh minta tolong bacain nomor 5? Nomor 5, Kak. Ya, tolong bacain nomor 5 ya, Hafiz. Longevity meminta untuk mengubah program mereka dengan tawaran spesial happy hour. 1. Jika pembelian dibuat di antara jam 8 dan 10 malam, inklusif, lalu promosi terjadi dan jumlah yang harus dibayar menjadi setengah. 2. Jika pembelian dibuat antara jam 8 pagi sampai 7 malam, inklusif, maka tidak ada promosi. Program harus mencetak total yang harus dibayar, lalu besar totalnya. 3. Saat kamu memasukkan jam selain itu, kamu tidak bisa membeli barang. Program harus mencetak, tokonya tutup. Thank you, Hafiz. Nah, berarti kita tinggal buat aja kayak di gambar. Yes, ya. Dan tinggal buat si kondisinya. Bentar. Sebentar, Mister, soalnya kecil. Oh, oke. Oke, Vindi. Nggak apa-apa. Tadi udah dibaca sama Hafiz jadinya ya. Eh, oke. Nah, kita coba bahas. Jadi, kalau gini kalian tinggal lihat aja di gambar. Di gambar itu kan berarti ada inputnya dulu ya. Berarti tinggal disuruh input karena dia angka berarti kasih INT depannya. Nah, besar, titik 2. Nah, terus kalau misalnya yang berikutnya adalah waktunya. Kapan nih dia belinya? Ya, kayak gini. Terus titik 2-nya jangan lupa ya. Dan kemudian tinggal kita buat aja. Kalau waktunya itu ya dari jam 8 sampai jam 10 malam, inklusif itu artinya 8 dan 10-nya termasuk. Jadi kalau kalian bikin kalau dia belinya dari jam 20, 21, 22, ini dia dapat promo setengah harga. Nah, kita lihat kondisinya. Oh, berarti waktunya itu paling kecil 20, paling gede 22. Ya, artinya kita tinggal buat aja. Oh, ya udah, berarti waktunya paling kecil 20. Lebih besar dari sama dengan 20 dan waktunya itu harus lebih kecil sama dengan 22. Gitu. Ya. Nah, apa yang akan kita dapat di sini? Yang kita dapat, ini harus diketik ya. Tapi kita bikin dulu aja totalnya diupdate ya. Totalnya jadi dibagi 2 dan di print kayak di gambar. Promosi total yang harus dibayar titik 2. Nah, ini tinggal panggil variabel totalnya aja. Terus tinggal kita buat aja berikutnya elif. Kalau waktunya itu dari jam 8 pagi, ya, dari jam 8 pagi inklusif, sampai dari jam 7 malam inklusif, berarti kita bikin kayak gini aja. Nah, ini baru kayak di gambar ya. Ini bisa kalian copy paste nih di soal. Klik kanan copy, klik kanan paste. Panggil aja variabel totalnya, guys. Dan otherwise, sisanya adalah tokonya tutup. Oke. Kalau kita checklist, misalnya 1.000 gitu ya, belinya jam 21. Ya udah, kalian cukup bayar 500 doang. Ya, sip. Ini jawaban nomor 5 ya.
Udah bisa dibuat semuanya? Kalau ada pertanyaan tanyain ya.
Oke, Hafiz, silahkan. Udah semua ini? Udah berhasil nomor 5? Coba aku coba cek dulu ya. eh hmm. Masih ada yang belum beres nih nomor 5 nih. Ada Yudhistira belum. Raffi belum. Amanda juga belum. Boleh ya udah. Kita sekalian tutup aja. Kayak yang nomor 6 kayaknya nggak bisa kebahas, guys. Kalian coba kerjain dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, terus tanyain ya. Sip. Oke, itu kopiannya udah aku kirim ke chat. So, jadi hari ini kalian udah belajar mengenai ada dua jenis ya. Ada kondisi bersarang sama ada multi cabang. Ya, ya istirahat sama-sama. Jadi kalian udah punya if itu ada 3 jenis berarti. Ya, if yang pertama itu adalah yang klasik, ya yang standar. Itu kalian punya if sama else stop. Oke, terus yang satunya lagi ada if, elif sama else. Nah, yang satunya lagi ada if dalam if. Nah, kita bisa dipakai yang mana? Tergantung. Ya, tergantung sama case-nya. eh, Case yang kalian punya itu seperti apa. Oke, jadi nggak ada sakleknya gitu. Oh, ini nanti mesti pakai yang if else. Tapi kalau kalian bisa pakai if else ya udah pakai yang klasik aja yang sederhana ya. Kayak gitu, guys. Sip, nanti seperti biasa tugas tambahannya bisa jadi PR, yang belum selesainya juga bisa jadi PR, dan nanti bisa ditanyain ke grup kalau ada yang bingung ya. Sebelum ditutup kelasnya ada yang punya pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada aku minta tolong open cam, kita coba foto ya. Coba Hafiza, Amanda, Yudhistira, Raffi, Hafiz. Coba kita on cam ya. Kita foto guys. Amanda, Raffi, dan Hafiz bisa open cam? Enggak, Vindi nggak kedengeran. Vindi masih di mute mikrofonnya. Hafiz bisa open cam nggak? Hafiz sudah berisik banget. Kayak ada pasar malam. Iya, nggak kedengeran Vindi. Hafiz kayaknya lagi kamar mandi, ya udah deh. Kita foto duluan aja. Eh, Copy paste, cara paste gimana Kak? Klik kanan Vindi. Klik kanan di mouse-nya, terus paste ya. Klik kanan di kamu kamu eh, kamu copy dulu semuanya, terus di website algoritmiknya di paste aja ya. Oke. Hafiza ya, nah, sip. Kita foto ya. Aku hitung dalam hitungan 3. So, bentar. Oh, hilang guys. Oke. Nah, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, so bye-bye everyone. Ketemu lagi di minggu depan. Kayaknya minggu depan kita akan pakai algoritmix ya. Karena yang Zoom ini agak capek, nanti mesti bolak-balik share screen. Kita coba pakai algoritmix. Bye everyone. Dadah Vindi, Ya, Faliza, Akhtar, Amanda, Raffi, dan juga Hafiza sama Hafiz. Bye. ya makasih ya Kak. Terima kasih.